Tak dipungkiri, kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang wilayah kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meski wilayah kekuasaannya masih bisa diperdebatkan, namun kerajaan yang berdiri pada tahun 1293 Masehi tersebut telah menorehkan sejarah besar dalam perjalanan panjang peradaban masa lalu di Indonesia. Pada abad 14 Masehi, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kemaharajaan raya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi dengan dibantu Mahabati Gajah Mada. Kedua tokoh itu pun sangat dikenal karena membawa era keemasan dari kerajaan Majapahit. Namun siapa sangka, selain kedua tokoh tersebut, ada satu sosok yang memiliki peranan penting dan menjadi pionir atau perintis kebesaran dari kerajaan Majapahit. Ya, dialah Dyaki Tarja, raja perempuan pertama kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1329 hingga 1350 Masehi dengan gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Tribhuwana Tunggadewi adalah putri Raden Wijaya dan Gayatri. Dirinya naik tahta atas perintah Gayatri usai raja kedua Majapahit, yakni Jayanegara, tewas dibunuh tabib istana bernama Ratanca tahun 1328 Masehi. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Tribhuwana Tunggadewi memerintah kerajaan Majapahit didampingi oleh suaminya, yakni Kertawardhana. Pada tahun 1331, ia menumpas pemberontakan Sadeng dan Ketah. Sementara para raton menyebut jika Tribhuwana menyerang Sadeng didampingi oleh sepupunya, yakni Adityawarman, karena terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam merebutkan posisi Panglima Penumpasan Sadeng. Peristiwa penting pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi yang tercatat dalam kitab para raton adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada saat dilantik sebagai Rakyan Patih Majapahit tahun 1334 Masehi. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati makanan enak sebelum berhasil menaklukkan wilayah kepulauan Nusantara di bawah panji-panji kebesaran kerajaan Majapahit. Berawal dari sinilah pemerintahan Tribhuwana mulai melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Misalnya tahun 1343 Masehi, Kerajaan Pejeng, Dalem Bedahulu, hingga seluruh Pulau Bali bisa dikuasai. Sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Malayu di Sumatera juga bisa ditaklukkan pada tahun 1347 Masehi oleh Adityawarman atas perintah Tribhuwana Tunggadewi.
Atas jasanya itu, Aditya Warman menjadi Uparaja atau raja bawahan di wilayah Sumatera. Dengan adanya perluasan wilayah kekuasaan pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi ini menjadi pionir atau perintis dari kebesaran Kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk naik tahta tahun 1351 Masehi dan meneruskan tradisi perluasan wilayah di Nusantara yang sebelumnya dilakukan Tribuana Tunggadewi ibunya. Lalu apa hubungan antara Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani dengan Bhre Kahuripan? Melihat kedua gelar tersebut disematkan pada sosok yang sama, yakni Dyah Gitarja. Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani adalah gelar Dyah Gitarja saat menjadi raja ketiga Kerajaan Majapahit. Sementara Bhre Kahuripan merupakan gelar saat Dyah Gitarja menjadi raja bawahan Majapahit di Jiwana atau Kahuripan. Selain Dyah Gitarja, putri dari pendiri Kerajaan Majapahit Raden Wijaya dan Gayatri adalah Dyah Wiyat. Keduanya merupakan adik tiri dari Jayanegara, pewaris tahta Kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Menurut kitab Pararaton, Jayanegara khawatir tahtanya terancam hingga melarang kedua adik tirinya menikah. Setelah Jayanegara wafat, Dyah Gitarja menikah dengan Cakradara, sementara Dyah Wiyat dipersunting oleh Kudamerta. Karena Jayanegara tidak memiliki keturunan dan dimungkinkan istri-istri Raden Wijaya telah wafat, maka yang berhak naik tahta adalah Gayatri. Karena telah menjadi pendeta Buddha, Gayatri menunjuk Dyah Gitarja menjadi raja ketiga Kerajaan Majapahit. Meski menuju puncak kegemilangannya, namun pemerintahan Tribuana Tunggadewi harus berakhir pada tahun 1350 Masehi seiring wafatnya Gayatri ibunya, dan tampuk kepemimpinan Majapahit diserahkan kepada Hayam Wuruk. Setelah tidak lagi menjadi ratu penguasa Majapahit, Tribuana Tunggadewi kembali ke Kahuripan dan tergabung dalam Sapta Prabu, yakni Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Meski mencatat masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, namun Kakawin Negara Kertagama tak menulis angka tahun wafatnya dari Bhre Kahuripan. Sementara kitab Pararaton hanya mencatat jika Tribuana Tunggadewi wafat setelah pengangkatan Gajah Engon sebagai patih Kerajaan Majapahit tahun 1371 Masehi menggantikan Gajah Mada.